Pernah nggak kamu merasa sudah berjalan cukup jauh tetapi tetap berada di tempat yang sama berulang kali? Kayak kamu tuh udah capek jalan, arahmu sudah jelas, tapi kok rasanya cuma muter-muter doang di situ gitu loh. Seolah-olah ada yang memutar balik jalanmu, mengikatmu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dalam eksperimen tersebut nih ya, para peserta itu diminta berjalan lurus sejauh mungkin kan di dua lokasi, yaitu hutan lebat di Jerman dan daerah gurun di Tunisia. Nah kemudian apa yang terjadi? Yang lebih ekstrim nih ya, ketika mata peserta itu ditutup, mereka mulai Halo pejuang hidup, welcome kalau kalian baru nemu channel ini, dan welcome back kalau kalian udah pernah mampir ke channel ini. Stop, jangan dulu subscribe channel ini ya, karena di akhir konten aku baru akan minta kalian untuk subscribe. Oke, langsung aja. In this video, we're gonna talk about tersesat secara gaib, atau istilah lainnya itu diputer-puter. Atau kalau orang Jawa bilang diputer oyod mingmang. Oyod sendiri artinya adalah akar, dan mingmang adalah sesuatu yang tidak jelas atau membingungkan gitu ya. Jadi istilah diputer oyod mingmang berarti seolah-olah kita disesatkan oleh akar-akar kusut yang tak kasat mata. Dan dalam budaya Jawa, pengalaman semacam ini tuh kadang dikaitkan dengan alam gaib, energi spiritual, atau pengaruh tempat yang angker. Pernah nggak kalian dengar cerita tentang orang yang nyasar dan mereka tuh kayak muter-muter aja di tempat yang sama gitu loh? Bagaimana menurut kalian pejuang hidup? Apakah kalian percaya dengan hal ini? Coba komen di bawah ya. But anyway, benarkah itu semata karena hal mistis? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih saintifik gitu loh ya, yang bisa kita pahami tentunya. Mari kita coba masuk ke dalam POV Science. Menurut sains, manusia adalah makhluk yang sebenarnya itu cukup buruk dalam navigasi tanpa bantuan alat. Penelitian dari Max Planck Institute for Biological Cybernetics menunjukkan bahwa manusia cenderung berjalan melingkar saat tidak punya titik referensi visual yang jelas. Dalam eksperimen tersebut nih ya, para peserta itu diminta berjalan lurus sejauh mungkin kan di dua lokasi, yaitu hutan lebat di Jerman dan daerah gurun di Tunisia. Tapi syaratnya mereka tidak boleh menggunakan bantuan petunjuk visual, seperti misalnya kompas atau GPS gitu ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Ketika langit cerah dan peserta bisa melihat matahari atau bulan, mereka itu bisa berjalan lurus cukup jauh. Tapi ketika langit mendung atau malam gelap tanpa cahaya, tubuh manusia mulai menunjukkan cacat bawaannya. Mereka tidak bisa menjaga arah dengan akurat. Tanpa disadari, para peserta mulai berjalan dalam lingkaran. Yang lebih ekstrim nih ya, ketika mata peserta itu ditutup, mereka mulai berputar dalam lingkaran yang bahkan diameternya itu kurang dari 20 meter. Padahal mereka itu udah yakin banget kalau misalnya mereka sudah berjalan lurus gitu loh ya. Ini tuh seolah-olah kaki mereka punya pola sendiri, seolah tubuh punya memori gerak yang lebih dominan daripada logika. Inilah yang disebut sebagai dead reckoning error. Saat kita mengira berjalan lurus, padahal perlahan kita membelok sedikit demi sedikit tanpa sadar. Jadi studi tersebut menunjukkan bahwa sistem sensori motor kita tidak cukup akurat dalam menjaga orientasi arah tanpa bantuan visual. Tubuh kita mengandalkan sinyal dari otot, sendi, dan telinga bagian dalam. Tapi nih sinyal-sinyalnya itu tuh sering meleset gitu ya, sedikit demi sedikit, dan akhirnya terakumulasi menjadi sebuah kesalahan yang membuat kita tersesat dalam pola melingkar. Sekarang bayangin deh, kamu berada di tempat yang asing nih ya, nggak ada penanda, tidak ada cahaya matahari, tidak ada suara kendaraan, tidak ada landmark yang menjadi patokan, semua itu tampak serupa. Jalanan tanah, pohon-pohon gelap, belokan yang bentuknya itu mirip semua. Otak kita bekerja dengan peta mental atau cognitive map, sebuah gambaran spasial tentang lokasi dan arah. Tapi ketika semua tampak serupa, peta itu menjadi kabur. Kita menjadi tidak lagi yakin apakah sudah pernah melewati jalan tersebut ataukah belum. Inilah awal dari lingkaran itu, loop tanpa ujung. Dalam psikologi, kondisi ini bisa disebut sebagai disorientasi spasial, di mana otak kehilangan kemampuan untuk membedakan arah dan posisi tubuh terhadap lingkungannya. Dan dalam kondisi stres atau takut ya, otak itu akan semakin kesulitan membuat keputusan arah.
Makanya nggak heran kan ya, ketika banyak cerita-cerita mistis tentang orang yang nyasar ketika naik gunung gitu ya, atau orang yang nyasar di tempat-tempat yang gelap dan sepi. Dalam banyak kasus, orang yang mengalami ini bukan hanya tersesat secara fisik, tapi juga tersesat secara batin. Pikiran yang kacau, emosi yang tidak stabil bisa membuat seseorang itu mudah disesatkan oleh dirinya sendiri. So, apakah oyod mimang atau diputar-putar ini hanya mitos? Bagaimana menurut kalian pejuang hidup? Coba komen di bawah ya. Sekarang kita tahu bahwa tersesat bukan hanya soal peta yang salah, tapi juga soal bagaimana otak dan tubuh membaca ruang. Namun tetap ya, sebagai manusia yang pengetahuannya itu sangat-sangat terbatas, akan selalu ada ruang untuk yang tidak bisa dijelaskan. Di zaman modern ini, ketika GPS selalu di tangan, handphone gitu ya, Google Maps, kita lupa nih bahwa di dalam kepala kita ada satu sistem navigasi yang paling tua, yaitu intuisi. Dan saat intuisi itu terganggu entah oleh panik, lelah, atau trauma, kita bisa saja diputar ulang dalam lingkaran yang tak terlihat. Kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, mungkin oyod mimang bukan hanya tentang jalan yang membingungkan, tapi juga tentang hidup. Sangat filosofis sekali ya. Tentang perasaan berputar-putar dalam masalah yang sama, tentang mimpi yang tak kunjung tercapai meski kita merasa sudah berusaha sangat keras, tentang rasa lelah karena merasa diam di tempat meski sudah melangkah sejauh ini. Dan seperti orang tersesat, terkadang yang kita butuhkan itu bukan arah baru, tapi diam sejenak, mengatur nafas, menenangkan pikiran, karena mungkin akar yang membuat kita bingung bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Jika kamu merasa tersesat, jangan buru-buru mencari jalan keluar ya. Mungkin yang perlu kamu temukan adalah dirimu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya.